Kami dari kelompok TB, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, ingin memaparkan program yang telah kami buat dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Peminatan Jurusan di Ilmu Komputer FMIPA ULM menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Anggota kami ada 4 orang, yaitu Muhammad Imam Supiaji, Nur Hidayah, Suci Permatasari, dan Ratna Septia Depi. Selanjutnya langsung saja ke materi pertama. Untuk pembahasan kali ini ada 3 poin utama yang akan saya bahas, yaitu tentang kasus yang diambil, lalu metode yang digunakan, lalu tentang perhitungan dari metode tersebut. Untuk kasus yang diambil, di sini berisi penjelasan mengenai tujuan utama kami, mengapa kami mengambil kasus ini sebagai topik kami dalam menyelesaikan tugas akhir. Di sini ada beberapa poin, yaitu kesulitannya adalah menentukan peminatan. Seringkali penentuan peminatan diambil secara subjektif, lalu kemudian sulitnya menentukan fokus belajar. 3 poin utama ini kami rangkum karena didasarkan pada fakta di lapangan, biasanya mahasiswa yang akan menempuh peminatan atau mengambil peminatan di semester akhir, mereka kesulitan dalam melakukan penentuan apakah mereka lebih condong kepada peminatan A atau lebih condong kepada peminatan B, sehingga terjadilah pengambilan peminatan yang diambil secara subjektif atau tidak melakukan tolak ukur atau pertimbangan pada hal-hal tertentu. Karena diambil secara subjektif dapat menyebabkan seseorang itu sulit menentukan fokus belajar. Sulitnya menentukan fokus belajar di sini adalah semisal dia mengambil contoh peminatan A, tapi dia sendiri hobinya di peminatan B. Dan sedangkan dia bingung apakah dia lebih baik di peminatan A atau sebaiknya di peminatan B. Hal-hal seperti ini yang kami jadikan topik, di mana harus adanya tolak ukur yang objektif dalam menentukan peminatan. Karena jika diambil secara objektif, tentunya akan sangat berpengaruh untuk proses belajar mereka ke depannya. Ya, selanjutnya itu adalah metode yang digunakan. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode SAW atau Simple Additive Weighting. Untuk penjelasan metode ini sendiri, di sini ada pengertian metodenya. Metode SAW ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan suatu kasus dengan perhitungannya yang menghasilkan nilai terbesar itu nantinya akan dijadikan sebagai alternatif terbaik. Untuk kelebihan dari metode Simple Additive Weighting ini dibanding dengan model pengambil keputusan lainnya terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat, karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Selain itu, metode ini juga dapat menyeleksi alternatif terbaik dan sejumlah alternatif yang ada, karena adanya proses perankingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut. Dikutip dari Kusuma Dewi 2006. Kurangannya, perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bilangan Kripps maupun fuzzy. Kemudian, adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks sesuai dengan nilai atribut antara nilai benefit dan cost. Untuk perhitungan dari metode sendiri, di sini akan dilakukan penjelasan di mana kita akan berpindah ke slide Excel. Di sini kami menggunakan beberapa set. Untuk set pertama yaitu set daftar mata kuliah, yang kedua adalah list peminatan,
Kemudian set ketiga adalah melakukan pembobotan atau perhitungan nantinya. Untuk set pertama ini, yaitu kami melakukan perincian terlebih dahulu untuk mata kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 8. Tapi nanti yang akan kami jadikan sampel adalah prasyarat mata kuliah dari semester 1 sampai semester 5 saja. Karena semester 6 dan seterusnya itu adalah masuk pada bidang peminatan. Nah, seperti itu. Di sini kami mengambil beberapa mata kuliah yang nantinya akan dijadikan prasyarat atau kriteria dalam proses perhitungan. Gimana sih maksudnya prasyarat ini? Jadi prasyarat ini misal nih, pada mata kuliah di semester 2 itu ada mata kuliah pemrograman lanjut, ya. Seseorang itu atau mahasiswa itu dapat mengambil pemrograman lanjut apabila dia sudah mengikuti mata kuliah pemrograman dasar. Nah, itu artinya pemrograman dasar itu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke pemrograman lanjut. Nah, itu konsep untuk prasyarat sendiri. Setelah melakukan pembentukan daftar mata kuliah ini, listnya ini, kami buat list peminatannya. Untuk jurusan ilmu komputer yang ada di FMIPA ULM sendiri, untuk kurikulum terbarunya, peminatannya ada 2, yaitu peminatannya software engineering dan data science. Hanya terbagi dalam 2 peminatan saja. Kemudian, masuk kepada perhitungan. Untuk langkah pertama, yaitu melakukan analisis metode. Nah, di sini mata kuliah prasyarat itu kami mendapatkan 16 mata kuliah sesuai dengan rincian yang tertera di sini ya. Jadi setiap keterangan mata kuliah ini kami jadikan kriteria sehingga didapatkan 16 kriteria yang akan dilakukan perhitungan nantinya untuk penentuan peminatan, di mana kriteria ini diambil dari mata kuliah semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, untuk peminatannya sendiri, peminatan data science kami masukkan dalam variabel A1 dan software engineering kami masukkan dalam peminatan A2 atau variabel A2 ya, seperti itu ya. Kemudian untuk tabel pengaruh nilai terhadap setiap kriteria, nah di sini nanti tabel pengaruh nilai ini menentukan misal nih matematika diskrit, berapa sih nilai pengaruhnya untuk peminatan A1, berapa sih nilai pengaruhnya untuk peminatan A2, nah seperti itu. Jadi di sini ada 5 nilai pengaruhnya. Jika nilai pengaruhnya itu 5, maka dia memiliki keterangan sangat berpengaruh. Dalam artian, dia memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap mata kuliah itu atau peminatan ke depannya. Kemudian apabila nilainya 4, nilai pengaruhnya 4, maka keterangannya cukup berpengaruh. Jika nilainya 3, maka keterangannya berpengaruh dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada nilai bobot setiap kriteria. Nah, jadi setiap kriteria dari 16 itu nanti akan diberikan nilai bobot masing-masing kriteria. Nah, di sini jika dia mendapatkan nilai A, maka dia memiliki bobot 5 dengan keterangan sangat baik. Jika nilainya B, bobotnya 4, keterangannya baik. Jika nilainya C, bobotnya 3 dan keterangannya cukup. Dan begitu seterusnya. Nah, di sini kami juga membuat tabel pengaruh terhadap setiap kriteria atau tabel pengaruh nilai ya. Nah, jadi untuk 16 kriteria atau 16 mata kuliah ini tadi, tentu setiap mahasiswa itu nantinya akan mendapatkan nilai yang beragam. Bisa saja mahasiswa A nantinya mendapatkan nilai A, mahasiswa B nantinya mendapatkan nilai C, mahasiswa C mendapatkan nilai B, kan kita tidak tahu. Jadi kita menentukan terlebih dahulu pengaruh untuk masing-masing nilai. Misal nih, untuk kriteria C1, jika rentang nilainya A sampai dengan A-, maka pengaruhnya untuk peminatan A1 atau data science itu 4, dan
nilai pengaruhnya untuk software engineering itu 3. Nah, seperti itu. Tapi yang perlu diingat di sini adalah tabel pengaruh ini dibuat secara subjektif. Tetapi subjektif di sini tidak sembarangan ya. Kami tetap melakukan tolak ukur seberapa penting sih mata kuliah itu untuk peminatan ke depannya. Jadi kami juga menentukan terlebih dahulu seberapa jauh nantinya pengaruh mata kuliah prasyarat ini terhadap peminatan. Maka sebelum kami membuat nilai ini, seperti itu. Jadi saat adanya nilai ini tentunya sudah ada banyak pertimbangan berapa saja nilai pengaruhnya. Nah, seperti itu ya. Untuk kasusnya sendiri kami mengambil satu sampel kasus. Jadi di sini ada seorang mahasiswa A dengan 16 mata kuliah prasyarat ini dengan nilai yang beragam. Seperti tertera pada Excel-nya sendiri, untuk matematika diskrit nilainya A, kalkulus nilainya B, kecerdasan buatan nilainya A, statistika dan probabilitas nilainya B, dan begitu seterusnya. Dan di sini terdapat nilai pengaruhnya, di mana nilai pengaruhnya ini sudah didapatkan dari tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Kemudian pada langkah kedua yaitu rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Jadi untuk nilai rating kecocokan ini diambil dari nilai pengaruh yang terdapat pada kasus mahasiswa A ini tadi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pembobotan setiap kriteria. Nah, jadi setiap kriteria dari 16 kriteria ini tadi kita buat nih berapa aja bobotnya. Misal untuk kriteria C1 dia ternyata punya bobot 5. Untuk C2 dia juga punya bobot 4 ya, begitu seterusnya. Dan perlu diingat juga untuk melakukan pemberian nilai terhadap bobot ini juga dilakukan secara subjektif, tetapi dengan catatan juga memperhatikan pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, kemudian langkah keempat adalah membuat matriks keputusan. Matriks keputusan ini, nilai matriksnya itu diambil dari nilai yang ada di rating kecocokan. Nih, di langkah 2. Jadi di langkah 2 dibuat matriks di langkah 4 ya. Kemudian di langkah 5 matriks yang dibuat di langkah 4 tadi dilakukan normalisasi di langkah 5. Nah, gimana tuh caranya? Jadi di sini ada keterangan rumus. Jadi di sini nilai setiap baris dan kolom yang ada pada kriteria itu nantinya akan dibagi dengan angka tertinggi yang ada di kolom tersebut. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, jadi seperti ini. Misal nih, di matriks tadi kan nilai C1 itu untuk A1 adalah 4, kemudian nilai C1 untuk A2 adalah 3. 4 sama 3 ini tadi dimasukkan dalam matriks keputusan kan, 4 sama 3. Nah, ini ketika dia melakukan normalisasi, angka 4 ini adalah angka tertinggi untuk baris maksudnya untuk kolom C1. Nah, maka 4 ini dibagi dengan dirinya sendiri. 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya kan. Untuk 3, kita perhatikan lagi rumusnya, dibagi dengan nilai tertinggi. Nah, 3 itu bukan nilai tertinggi pada kolom C1, tapi nilai tertingginya adalah 4. Maka nilai 3 ini dibagilah dengan nilai 4 ya, maka didapatlah hasil normalisasinya yaitu 0,75. Nah, seperti itu. Sama untuk C8 nih, kita ambil sampel C8 ya. Dia punya A1-nya itu bernilai 4 dan A2-nya bernilai 5. Nah, 4 ini kan bukan nilai tertinggi pada kolom C8, tapi yang tertinggi adalah 5. Maka 4 dibagilah dengan 5, sehingga menghasilkan 0,8.
Nah, sedangkan 5 dia merupakan angka tertinggi di kolom C8. Maka 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, seperti itu untuk membuat matriks keputusan ternormalisasi. Setelah didapatkan semua angka untuk langkah 5 ini, lalu ditentukanlah kita akan melakukan penentuan ranking. Nah, penentuan ranking untuk peminatan 1 dan peminatan 2 atau peminatan data science dan software engineering. Nah, untuk V1 itu adalah ranking untuk peminatan A1 ya, dan V2 itu untuk peminatan A2 atau software engineering tadi. Di sini kita bisa lihat perumusan yang dibuat di dalam Excel ini sendiri. Nah, disinilah yang nantinya nilai bobot setiap kriteria itu digunakan. Dari hasil matriks ternormalisasi tadi nih, kita ambil contoh penjelasannya itu C1. Untuk V1 aja dulu, dia itu hasil matriks ternormalisasinya adalah 1. 1 ini dikalikanlah dengan nilai bobotnya. Bobot C1 yaitu 5. Kemudian ditambahkan dengan nilai hasil ternormalisasi di C2 dikalikan dengan bobot C2. Nah, seperti itu. Dilakukan penjumlahan sampai 16 kriteria ini selesai dihitung. Nah, maka didapatkan nilai atau angka yaitu sebesar 56. Nah, begitu juga untuk V2. Untuk V2 dia mengambil matriks ternormalisasinya itu yaitu pada kolom kedua atau baris kedua ya. Nah, ini tadi hasil nilai bobotnya yang ini tadi. Hasil ternormalisasi yang ini tadi dikalikan juga dengan bobot setiap kriteria. Ditambahkan dengan penjumlahan antara matriks ternormalisasinya dengan bobotnya. Seperti langkah untuk I1 tadi. Dan dia juga dijumlahkan seperti itu. Nah, ketika dijumlahkan kita lihat mana angka tertinggi, karena pada konsepnya sendiri SAW itu mengambil alternatif nilai tertinggi yang dijadikan sebagai penentuan keputusan. Nah, di ranking ini didapatkan V2 itu bernilai 57,86 dalam artian dia sebagai nilai tertinggi. Sehingga keputusan yang didapatkan adalah untuk sampel kasus mahasiswa ini sendiri, dia condong pada peminatan V2, di mana peminatan V2 itu adalah software engineering. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi, dengan adanya perhitungan ini, seseorang itu tidak lagi mengambil peminatannya secara subjektif, namun sudah dilakukan perhitungan yang konkret. Jadi, dia berdasarkan nilai dan prasyarat dari mata kuliah itu yang berkaitan dapat ditentukan orang ini atau mahasiswa ini lebih condong kepada peminatan yang mana sebagai salah satu tolak ukur keputusannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistemnya. Yang pertama yaitu use case. Pada program ini terdapat dua aktor, yaitu user dan admin. Pada menu user terdapat 3 buah fitur, yaitu input data, kemudian fitur melihat hasil keputusan jurusan peminatan, dan yang ketiga fitur ubah data. Lalu pada menu admin terdapat 4 buah fitur, yaitu login, melihat seluruh data hasil pengisian, membuat laporan hasil pengisian, dan yang keempat melakukan pencarian data. Kita akan masuk ke penjelasan dari pemodelan proses bisnis, yaitu activity diagram. Pertama-tama yaitu untuk user. Fitur yang pertama adalah input data. Dimulai pada saat user membuka program, dan sistem akan menampilkan form berisi nama dan name. User bisa mengisi form tersebut dan mengklik tombol lanjutkan. Setelah itu, sistem akan menampilkan form pengisian nilai-nilai mata kuliah. Kemudian, user menginputkan nilainya dan klik lanjutkan. Input data pun selesai dilakukan.
Fitur selanjutnya yaitu melihat hasil keputusan jurusan peminatan, yaitu pertama-tama user harus menginputkan datanya terlebih dahulu dan kemudian hasilnya akan ditampilkan. Lalu kita masuk ke fitur ubah data, di mana dimulai dari saat user membuka program dan sistem menampilkan form nama dan NIM. Setelah user menginputkan nama dan NIM, sistem akan melakukan pengecekan data, yang mana jika NIM telah ada pada database, maka sistem kemudian akan menampilkan hasil keputusan dari pengisian sebelumnya. Dan di sana kita dapat mengklik perbaiki data, lalu sistem akan menampilkan form pengisian nilai, dan user bisa menginputkan data nilainya kembali. Lalu proses ubah data pun selesai. Lalu kita akan masuk ke menu admin. Fitur yang pertama dan tentunya wajib dilakukan adalah login, di mana admin harus memilih menu login terlebih dahulu dan sistem akan menampilkan form login. Lalu admin mengisinya dan mengklik tombol login. Jika data valid, maka proses login pun selesai. Lalu yang kedua yaitu fitur melihat seluruh data hasil pengisian. Pertama-tama, admin harus login terlebih dahulu dan kemudian masuk ke data user. Sistem pun akan menampilkan seluruh data hasil pengisian yang telah dilakukan oleh user. Lalu proses ini pun selesai. Yang ketiga, yaitu fitur membuat laporan hasil pengisian. Dimulai dari admin melakukan login, masuk ke menu data user, kemudian klik cetak, dan sistem akan menampilkan laporannya. Lalu fitur keempat dan juga terakhir yaitu melakukan pencarian data. Dimulai dari login admin, kemudian masuk ke menu data user, lalu memasukkan kata kunci yang ingin dicari pada field pencariannya. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan database, yang mana bila ada data yang sesuai dengan kata kunci, maka data akan ditampilkan. Kemudian penjelasan yang selanjutnya adalah tentang database. Database di sini dibagi menjadi dua jenis, yaitu tabel master dan tabel transaksi. Di mana pada tabel master terdapat 4 buah tabel, yaitu tabel bobot, tabel admin, tabel nilai, dan tabel mata kuliah. Tabel bobot menyimpan nilai bobot tiap mata kuliah yang menjadi kriteria. Tabel admin menyimpan email dan password dari admin. Kemudian tabel nilai menyimpan nilai dari rentang A, A-, B+, dan seterusnya. Kemudian ada tabel matkul yang menyimpan nama mata kuliahnya. Di tabel-tabel master ini tidak ada relasi sama sekali. Lalu, pada tabel transaksi terdapat 3 buah tabel, yaitu tabel user, tabel nilai matkul, dan tabel hasil. Pada tabel user menyimpan data nama, NIM, serta tanggal daftar dari mahasiswa itu. Kemudian, ada tabel nilai matkul yang menyimpan nilai-nilai inputan mahasiswa untuk tiap mata kuliahnya. Dan ada tabel hasil yang menyimpan nilai hasil perhitungan untuk masing-masing alternatif beserta persentasenya, dan juga menyimpan tanggal diinputkannya nilai-nilai itu oleh mahasiswanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dan penggunaan dari aplikasi yang telah kami buat. Ini merupakan tampilan awal, di mana di sini terdapat tombol untuk login sebagai admin. Kemudian di sini ada pengisian NIM dan nama sebagai user atau mahasiswa yang menggunakan. Langsung saja kita buat akun baru dengan NIM 1711016310003. Kemudian kita kasih nama Ali. Kita klik mulai. Setelah kita klik mulai, maka di sini akan terhubung ke halaman pengisian nilai. Di halaman ini terdapat
NIM dan nama dari pengguna akun, kemudian di sini ada list mata kuliah, ada matematika diskrit, kalkulus, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Kemudian tiap mata kuliah ada list nilainya yang harus kita pilih, ada E, D, D+, A, dan lain-lain. Kemudian di sini ada strip. Strip di sini tandanya bahwa kita belum memiliki nilai dari mata kuliah tersebut, yang artinya nilai tersebut adalah kosong. Kemudian, jika kita tidak memberi nilai atau tidak memilih nilai dari setiap mata kuliah, maka akan tampil validasi bahwa nilai tersebut tidak boleh kosong. Contoh saja, kita klik selanjutnya. Nah, di sini akan tampil mata kuliah ini tidak boleh kosong. Jadi kita harus mengisi semuanya dengan list yang ada di sini. Langsung saja kita isi. Misalkan saja si Ali ini belum mengambil mata kuliah sistem basis data, maka dia harus memilih tanda strip ini untuk menandakan bahwa nilai dari mata kuliah ini masih belum ada. Langsung saja kita klik selanjutnya untuk melakukan proses perhitungan. Setelah dilakukan proses perhitungan, akan tampil halaman hasil dari peminatan Ali, di mana Ali ini lebih cocok kepada peminatan software engineering dengan nilainya 53,10 dan persentasinya 82,97%. Jika sudah selesai, kita klik selesai, maka akan kembali ke halaman awal. Di sini kita dapat login kembali dengan akun yang telah kita buat. Terdapat validasi jika nama yang diinputkan salah. Contohnya kita inputkan Alin. Kita klik mulai. Nah, ada validasi bahwa NIM yang kita inputkan sebelumnya sudah terdaftar, namun namanya salah. Jadi kita harus menginputkan NIM dan nama yang telah terdaftarkan sebelumnya. Kita klik mulai. Karena kita sudah pernah login sebelumnya dan melakukan perhitungan, maka akan langsung tampil ke halaman hasil. Di sini, jika si Ali sudah mengambil mata kuliah sistem basis data, dia dapat menambahkan nilainya lagi dengan cara klik di sini. Maka Ali harus menambahkan nilai-nilai yang telah dia dapatkan yang terbaru, karena di sini Ali akan menambahkan rekod baru pada database. Jadi nilai yang sebelumnya telah dia inputkan akan tersimpan di database, dan nilai yang baru juga akan tersimpan di database. Kita masukkan saja nilai-nilainya. Karena Ali sudah mengambil mata kuliah sistem basis data, maka dia sudah memiliki nilai. Misalnya saja dia mendapatkan nilai Amin, lalu kita dapat klik selanjutnya. Nah, maka akan tampil hasil dari peminatan Ali yang baru, di mana dia lebih cocok ke software engineering dan memiliki nilai 55,87 dan persentasinya menjadi 87,29%.
Kemudian kita akan kembali ke halaman beranda dan kita ke halaman login admin, di mana di sini kita sebagai admin dapat melihat data mahasiswa yang menggunakan aplikasi ini. Jadi di sini email dan password yang ada sebagai admin terdaftar di database kami 4 orang, yaitu anggota dari kelompok tugas besar ini. Contoh saja kita masukkan Ratna Setia Depi dengan email ini, kemudian passwordnya coba kita salahkan, maka akan tampil validasi email atau passwordnya salah. Kita harus memasukkan email dan password yang benar sesuai yang ada di database. Pada halaman admin ini terdapat 4 menu, yaitu beranda, data user, data SAW, dan developer. Pada beranda ini terdapat judul dari aplikasi ini dan juga tombol logout dan tombol untuk memperkecil sidebar kiri seperti ini. Kita ke menu data user. Pada menu data user kita dapat melihat data user yang telah menggunakan dan menginputkan datanya dan juga hasil dari pengolahan nilai mata kuliahnya. Di sini terdapat pagingnya per 10, per 25, per 50, dan per 100. Di sini menggunakan paging per 10. Kemudian kita dapat melakukan sorting juga. Di sini kita dapat melakukan sorting berupa dari ascending dan descending. Di sini sorting berdasarkan nomor ascending, kemudian descending. Sorting di sini tidak terbatas pada nomor saja, jadi di sini juga bisa disorting berdasarkan tanggal, NIM, nama, nilai, dan presentasi. Kita lakukan sorting berdasarkan tanggal, kemudian NIM, ascending, kemudian descending, nama, nilai, dan seterusnya. Lalu pada menu ini juga terdapat searching, di mana searching ini juga tidak terbatas pada kolom yang mana, yang artinya semua kolom dapat digunakan sebagai kata kunci dalam mencari. Contohnya saja kita mencari berdasarkan nilai data science. Ya. Nilai 54,60 dimiliki siapa sih? Nah, maka akan tampil nilai ini adalah nilai dari milik Sally Lutfiani. Contoh lagi kita searching berdasarkan nama. Berdasarkan nama didapat hasil data Ratna Setia Depi. Nah, jadi di sini searchingnya tidak terbatas pada kolom tertentu. Jadi semua kolom bisa digunakan sebagai kata kunci. Kemudian pada menu ini juga terdapat cetak, yang artinya admin bisa mencetak data dari user ini untuk digunakannya. Kita klik saja cetak. Setelah itu akan tampil berupa tabel keseluruhan dari data user. Di sini admin dapat mendownload, juga mencetak sesuai dengan keperluannya. Kemudian kita kembali ke menu data user, lanjut ke data SAW.
Di sini terdapat tabel-tabel yang digunakan untuk perhitungan metode SAW, yaitu ada tabel mata kuliah kriteria, tabel nilai, dan juga tabel bobot. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tabel-tabel ini digunakan dalam perhitungan metode SAW. Kemudian lanjut ke menu developer. Di sini terdapat nama-nama dari anggota kelompok, yaitu ada Muhammad Imam Setiaji, ada Nur Hidayah, Ratna Septiadevi, dan juga Suci Permatasari. Setelah admin melakukan kebutuhannya, dia dapat logout dengan cara klik tombol logout ini. Kemudian kembali ke halaman login admin. Lalu kita dapat kembali juga ke halaman yang paling awal. Program kami menggunakan bahasa PHP dengan framework CodeIgniter. Ya, langsung saja masuk ke bagian source code. Pertama saya akan menjelaskan controller SPK, yang dimana controller SPK ini untuk menghandle views dari folder SPK ini, dan di dalam folder SPK ini ada 3 views, yaitu input, home, dan hasil. Ini adalah views yang bisa diakses oleh end user si mahasiswa itu. Seperti itu. Kita langsung masuk ke kontrol SPK. Di dalam kontrol SPK ini ada beberapa fungsi. Pertama, fungsi indeks. Fungsi indeks ini berperan sebagai controller untuk halaman views home itu. Seperti itu. Lalu di dalam indeks ini ada variabel data. Variabel data ini yang adalah penampungan sementara yang di sini untuk menyimpan NIM, nama, dan tanggal dibuat. NIM dan nama ini didapatkan dari inputan yang telah diinputkan mahasiswa itu. Seperti kita lihat di tampilan views di home di sini. Nah, di sini ada form di halaman views. Di dalamnya itu ada inputan NIM yang ID-nya NIM dan inputan nama yang ID-nya nama yang terhubung ke form dengan controller index SPK. Seperti itu. Nah, dari inputan tadi disimpan ke data NIM dan data nama. Untuk tanggal dibuat ini itu menyimpan tanggal di mana saat mahasiswa itu menginputkan NIM dan nama tersebut. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada variabel NIM dan nama lainnya yang menyimpan inputan NIM dan nama juga. Tujuannya untuk digunakan di bagian sini di variabel check NIM. Variabel check NIM adalah pengecekan apakah di database di tabel user sudah NIM yang diinputkan mahasiswa itu sudah ada atau belum. Lalu nama juga seperti itu, dicek apakah nama itu sudah ada di tabel user itu atau belum. Tuh, itu untuk pengecekan tadi. Nanti yang digunakan untuk sini pengecekannya if else-nya, if check name, ini artinya if ini sudah ada maka dicek namanya sudah ada juga atau belum. Jika namanya juga sudah ada di database maka data tadi itu dimasukkan ke session dan akan redirect ke fungsi hasil di controller seperti ini yang akan ditampilkan ke halaman hasil nanti. Seperti itu. Karena artinya mahasiswa itu tuh sudah pernah menginputkan NIM dan nama sebelumnya, sudah pernah menggunakan program ini. Lalu untuk kondisi else-nya, jika nama NIM sudah ada namun namanya tidak ada di database, maka akan tampil pesan yang mana NIM sudah terdaftar namun nama Anda salah dan akan diredirect ke fungsi indeks kembali yang diminta mahasiswa untuk menginputkan NIM dan nama kembali gitu. Lalu kondisi else di sini artinya jika NIM itu tadi tidak ada di database, namanya juga tidak ada di database, maka
maka program akan menginputkan NIM dan nama tersebut, juga tanggal dibuatnya ini yang ada di data tadi itu ke database, ke tabel user. Setelah diinputkan ke database, maka juga dimasukkan ke session dan akan di redirect ke fungsi input supaya mahasiswa akan tampilkan input, bagian input itu, fuse input. Lalu masuk ke bagian fungsi input. Di sini fungsi input untuk menghandle fuse input, di mana tujuannya itu untuk mahasiswa menginputkan nilai dari semua mata kuliah yang menjadi kriteria di program ini. Seperti itu. Di sini itu ada data tadi dengan array tabel, dengan nama array tabel user. Itu tujuannya untuk mengambil dari sesi tadi. Session itu diambil dan disimpan ke data array tabel user seperti itu. Nah, di sini terusnya nah di sini model untuk tampilkan matkul. Di sini ada query matkul yang dimana itu mengambil record dari tabel matkul. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa di tabel matkul itu ada beberapa record yang telah disimpan sebagai nama-nama mata kuliah yang menjadi kriteria. Nah, isi dari yang ada di tabel matkul itu disimpan, dimasukkan ke variabel query matkul. Seperti itu juga dengan nilai yang isi dari tabel nilai tadi disimpan ke query nilai, variabel query nilai. Nah, hasilnya itu akan nanti hasil dari isi di tabel-tabel ini akan disimpan ke variabel data dengan array matkul dan nilai. Ini tujuannya untuk diarahkan ke views, nanti akan digunakan di views. Seperti itu. Mungkin masuk ke impuls dulu. Nah, di sini di bagian views input, di sini di views input dilakukan perulangan supaya kita melakukan perulangan untuk menampilkan hasil yang ada di tabel matkul tadi. Dilakukan perulangan untuk ditampilkan. Lalu di sini fungsinya untuk mengambil nama matkul yang ada di tabel matkul tadi. Lalu di sini untuk pilihannya mengambil nilai dari tabel nilai tadi juga. Nah, ini akan ditampilkan di sini. Nah, jadi yang fungsi ini tadi akan diarahkan ke views untuk ditampilkan di views. Seperti itu. Lalu masuk ke sini. Nah, ini di sini juga, di sini ada tabel variabel data lagi yang di dalamnya itu array dengan isi NIM dan mata kuliah nilai 1 sampai 16. Ini tujuannya adalah untuk penampungan sementara isi dari yang telah diinputkan, nilai-nilai yang telah diinputkan mahasiswa di halaman views tadi, views input tadi. Jadi di sini input 1 sampai 16 akan disimpan ke array ini, sementara di data ini yang tujuannya nanti akan dimasukkan ke database tabel nilai mata kuliah. NIM ini diambil dari tabel user, data tabel user, dan NIM tadi yang ini. Nah, ini di sini. Nah, lalu data yang ada di sini setelah mahasiswa itu selesai menginputkan akan dimasukkan ke database, ke tabel nilai matkul. Seperti ini. Ya, gitu. Lalu setelah nilai itu masuk, maka dilakukanlah perhitungan SAW. Perhitungan SAW ini akan memanggil
fungsi private dari perhitungan SAW yang ada di fungsi selanjutnya. Setelah perhitungan selesai, maka akan diredirect ke halaman hasil, views hasil atau fungsi hasil itu. Sebelum masuk ke hasil, kita masuk ke perhitungan SAW-nya. Di fungsi perhitungan SAW ini pertama ada variable query matkul yang dimana itu untuk mengambil mata kuliah dan nilai dari database di tabel master yang di tabel mata kuliah tadi, nilai mata kuliah tadi. Jadi ini mengambil data-data yang ada di tabel nilai mata kuliah yang telah diinputkan mahasiswa tadi dan disimpan di variable query matkul. Lalu dilakukanlah perhitungan. Pertama kan proses SAW itu adalah perhitungan nilai rating kecocokan, karena tadi sebelumnya itu mahasiswa inputannya adalah bentuk A, B, C, D, E nilainya, maka dari nilai itu akan dikonversikan ke dalam bentuk nilai angka. Dari inputan huruf tadi akan diinputkan ke nilai angka. Jadi di sini dilakukan perulangan for each yang mana mengambil dari tabel query matkul tadi, tabel nilai mata kuliah tadi, dan ditampilkan di sini. Lalu akan dilakukan perulangan lagi, karena perulangan untuk pengecekan seluruh nilai mata kuliah 1-16 seperti itu. Lalu masing-masing nilai mata kuliah tadi dicek apakah nilainya itu A min atau else-nya B plus B min, atau C atau C plus atau D atau seterusnya, seperti itu. Dan juga di sini bisa menerima inputan null string strip. Jika mahasiswa yang tadi menginputkan strip, maka akan diproses nilainya nol. Artinya mahasiswa itu belum ada dapatkan nilai dari mata kuliah itu. Artinya dia belum mengambil mata kuliah itu atau nilainya belum ada gitu. Jadi dia inputkan strip, maka dianggap nilainya adalah nol. Lalu dicek satu-satu di sini untuk setiap mata kuliah dan untuk setiap rating kecocokan. Jika dilihat dari Excel, perhitungan Excelnya tadi di sini, maka di sini di tabel rating kecocokan untuk nilai A dan A min untuk kriteria 1, artinya untuk mata kuliah 1, maka pengaruh terhadap alternatif 1 adalah 4 kan di situ. Lalu untuk pengaruh alternatif 2 ada 3, maka di sini di programnya seperti itu pengecekannya. Ini perulangan untuk alternatif. Ini untuk alternatif 1 dengan alternatif 2 dicek jika alternatif 1, jika ini adalah alternatif 1, maka dan jika ini adalah alternatif 1 dan jika ini adalah nilainya A atau A min, maka nilainya adalah 4 di sini. Maka nilainya adalah 4 jika ini alternatif 1 dan ini untuk mata kuliah kedua, ketiga, keempat seterusnya, maka nilainya adalah 5, 4, 5, 4 seperti ini, 5, 4, 5, 4. Nah seperti itu, dicek satu-satu untuk dikonversi ke nilai angka. Seperti itu juga untuk alternatif kedua, dan begitu seterusnya untuk perulangan nilai B, C, D, E, dan seterusnya sampai nilainya strip, artinya dia itu adalah 0. Setelah selesai nih melakukan konversi nilai untuk rating kecocokan tadi, maka dilakukan perhitungan normalisasi. Perhitungan normalisasi di sini dilakukan perulangan lagi 1-16, yang artinya untuk perulangan mata kuliah pertama sampai mata kuliah ke-16. Di sini dilakukan perulangan untuk
alternatif 1 dan alternatif kedua. Untuk itu, jika ini ada alternatif 1 untuk mata kuliah ke-1, maka dilakukan cek lagi. Di sini untuk normalisasi, kan di sini di perhitungan Excel di sini normalisasinya di situ seperti ini. Nah, ini jika nilai dari alternatif 1 itu lebih tinggi dari nilai alternatif 2, dan jika nilai alternatif 1 bukan 0, maka nilai alternatif 1 adalah nilai alternatif 1 dibagi dengan nilai alternatif 1. Nah gitu. Lalu jika nilai alternatif 1 itu ternyata lebih rendah dari 0, dari alternatif 2 maksudnya, dari alternatif 2, nilai alternatif 1 lebih rendah dari alternatif 2, dan nilai itu juga bukan 0, maka nilai alternatif 1 itu adalah sama dengan nilai alternatif 1 dibagi nilai alternatif 2. Namun jika nilai alternatif 1 sama dengan nilai alternatif 2 itu untuk mata kuliah 1, maka perhitungan nilai alternatif 1-nya itu nilai alternatif 1 dibagi alternatif 1 seperti itu. Ini untuk perhitungan alternatif 1 dan untuk iterasi mata kuliah 1 pertama. Seperti halnya di sini untuk perhitungan nilai alternatif 1 untuk mata kuliah pertama. Nah, karena di sini nilai alternatif 1 di mata kuliah pertama itu lebih tinggi daripada alternatif 2 di mata kuliah 1 itu, maka perhitungannya adalah alternatif 1 dibagi alternatif 1, maka kondisi yang jalan adalah kondisi yang ini dan yang ini. Oke, ini kondisi ini yang jalan. Lalu begitu juga untuk perhitungan alternatif kedua, seperti ini, sama aja seperti ini. Jika mata kuliah 1 lebih tinggi dari alternatif mata kuliah 2, dan jika alternatif 1 bukan 0, maka nilai alternatif kedua adalah nilai alternatif 2 dibagi 1, seperti gitu. Contohnya yang nilai alternatif 2 lebih tinggi itu adalah ini. Nah, jika di sini kan di mata kuliah ke-7 itu nilainya lebih tinggi nih daripada alternatif 1 dan alternatif kedua, maka alternatif 2 itu dibagi seperti itu. Maka alternatif 2 dibagi alternatif 2 karena alternatif 2 lebih tinggi dibanding alternatif 1. Nah, ini juga seperti itu. Untuk alternatif 1 lebih tinggi dibanding alternatif 2, maka dicek satu-satu dan hasilnya adalah seperti ini. Seperti ini. Ini adalah perhitungan normalisasi seperti ini, dan maka tampilannya akan jadi hasilnya seperti ini untuk contoh kasusnya. Lalu perhitungan selanjutnya adalah untuk perhitungan bobot tiap alternatif. Jadi perhitungan bobot tiap alternatif adalah perhitungan yang ada di sini di penentuan ranking ini. Kan di sini perhitungannya adalah setiap mata kuliah itu dikalikan dengan bobot yang ada untuk mata kuliah itu. Sebelumnya telah ditentukan bobotnya. Bobot untuk tiap mata kuliah adalah di sini, yang ini bobotnya, dan ini itu ada di database, sudah disimpan di tabel bobot. Nah, di sini disimpan dulu di query bobot untuk mengambil data nilai bobot dari tabel bobot, lalu dilakukan perulangan for each untuk query bobot. Lalu lakukan perulangan lagi untuk tiap alternatif. Jadi seperti ini untuk alternatif 1, untuk alternatif 2. Untuk alternatif 1, maka data nilai alternatif 1
itu sama dengan, maksudnya data nilai alternatif 1 yang ini itu adalah ini. Nah, data nilai alternatif 1 adalah nilai mata kuliah 1 untuk mata alternatif 1 dikalikan bobot pertama, seperti itu juga yang kedua, ketiga, keempat. Lalu jika alternatif kedua itu adalah jika nilai itu adalah nilai akhir dari alternatif kedua sama dengan nilai alternatif kedua untuk mata kuliah 1 dikalikan bobot ditambahkan seterusnya seperti ini, maka akan didapatkan nilai akhir untuk mata kuliah alternatif kedua. Maka hasil output dari ini yaitu seperti ini yang ada di sini. Nah, ini sudah dapat nih nilai ini. Nilai ini nantinya akan dimasukkan ke tabel hasil di atribut minat DS dan minat SR seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, untuk perhitungan persentase tiap alternatif, di sini lakukan untuk alternatif 1 dan 2. Jika alternatif 1, perhitungan alternatif 1 adalah sama dengan nilai akhir dari alternatif 1 tadi dibagi 64 dikalikan 100. 64 dibagi 64 ini adalah perhitungan dari yang sudah kami tentukan di Excel ini tadi, sudah kami tentukan di Excel. Lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan berapa persen sih kecocokan mahasiswa itu untuk mata kuliah, untuk peminatan 1 dan peminatan 2, seperti itu. Nah, setelah itu akan diinputkan kembali ke variabel data dengan input db di sini namanya, yang isinya adalah array nim, minat ds, minat se. Ini untuk penampungan sementara sebelum dimasukkan ke database tabel hasil. Minat ds ini diambil dari nilai akhir dari alternatif 1, minat se diambil dari nilai akhir alternatif kedua, persen ds untuk itu diambil dari perhitungan persentase alternatif 1 dan juga persentase alternatif 2 untuk persen se. Tanggal update ini diambil dari tanggal berapa sih mahasiswa itu melakukan update nilai, melakukan inputan nilai itu, seperti itu. Maka setelah itu data di variabel data ini diinputkan ke tabel hasil di database, seperti itu. Ini sudah selesai di fungsi untuk perhitungan SAW, maka masuk ke fungsi hasil. Fungsi hasil di sini hanya untuk menampilkan hasil dari tabel hasil tadi. Di sini disimpan dulu di variabel data dengan nama hasil yang menampilkan data minat ds, minat se, persen ds, persen se dari tabel hasil, yang dimana dimnya adalah disimpan di session tadi, yang dimana dimnya adalah session yang dibatasi 1 dan descending, itu artinya mengambil perhitungan hasil nilai dari mahasiswa itu yang paling terakhir, karena diambil cuma 1 yang paling terakhir aja yang akan ditampilkan di halaman hasil. Seperti itu. Kita lihat di halaman hasil views-nya, di views hasilnya. Nah, di sini di views hasil ada kondisian untuk menampilkan data hasilnya. Jika minat DS dari mahasiswa tersebut itu lebih tinggi nilainya dari minat SE, perhitungan minat DS lebih tinggi, maka yang ditampilkan adalah nama mata kuliah peminatan DS itu, dan nilainya juga ditampilkan adalah nilai peminatan DS dan juga persentase DS. Maka itu yang ditampilkan. Begitu juga jika nilai yang lebih tinggi adalah nilai minat SE. Jika nilai minat SE yang lebih tinggi atau maka akan ditampilkan adalah tampilan nama
peminatan software engineering dengan nilai dari nilai minat SE dan presentasi minat SE tersebut seperti itu. Nah, seperti ini, dan di situ juga di tabel di views hasil itu juga disediakan apakah mahasiswa tersebut ingin memperbaiki nilai. Nah, jika ingin memperbaiki nilai maka akan dikembalikan ke fungsi input dan ke tampilan input tadi, maka mahasiswa akan menginputkan nilai-nilai barunya. Nah, di sini ada tombol selesai. Tombol selesai ini mengarahkan ke fungsi selesai di controller SPK tadi. Fungsi selesai ini tujuannya untuk menghapus session dari dim dan nama mahasiswa itu. Seperti itu. Ya, seperti ini penjelasan di controller SPK. Selanjutnya masuk ke penjelasan controller admin. Controller admin itu adalah controller untuk menghandle tampilan-tampilan yang bisa diakses oleh user admin. Pertama, di controller admin ini ada fungsi index. Fungsi index ini untuk menghandle halaman login admin. Di fungsi index ini ada variabel data yang berisikan email dan password yang menyimpan inputan email dan password oleh admin di halaman login. Juga ada variabel email dan password yang juga menyimpan inputan email dan password si admin itu. Dan ada variabel check email untuk pengecekan apakah email yang telah diinputkan admin ada di tabel admin atau tidak ada. Begitu juga untuk cek password. Lalu codingan untuk pengecekannya seperti ini. Jika cek email ada, maka dicek kembali apakah cek password ada. Jika cek email dan cek password ada, maka email dan password itu dimasukkan ke session dan akan di redirect ke halaman dashboard. Lalu jika kondisinya tidak, emailnya ada namun passwordnya salah, maka akan ditampilkan pesan email atau password Anda salah dan program akan kembali meredirect ke halaman admin ke indeks. Ini fungsi indeks. Selanjutnya masuk ke fungsi dashboard. Fungsi dashboard ini adalah fungsi untuk tampilan halaman dashboard awal setelah admin berhasil login. Seperti inilah tampilannya. Lalu selanjutnya masuk ke fungsi users. Fungsi users ini untuk menghandle tampilan admin untuk menampilkan data tabel users yang telah menginput hasil. Jadi situ ada proses pengqueryan join seperti itu di viewsnya. Nah, seperti ini kita lihat di bagian views user. Di views user ini ada pengqueryan untuk menampilkan data-data yang ada di tabel hasil dan join dengan tabel user, dan disimpan di query dan disimpan di variabel join user seperti ini. Lalu ada pengecekan. Jika ada data yang telah disimpan di tabel user dan tabel hasil, maka akan ditampilkan tabel dari data tersebut. Namun jika tidak ada datanya di tabel itu, maka akan tampilkan teks bahwa data user masih kosong. Jika datanya masih sudah ada, maka akan dicek ditampilkan berdasarkan dari tabel itu dengan for each. Tampilan for each, tampilannya ada kolom untuk minat DS, persen DS, name, nama, dan tanggal update seperti itu.
lalu kembali ke controller dan selanjutnya masuk ke fungsi cetak semua user. Fungsi cetak semua user di sini untuk mencetak PDF hasil yang ada di tabel user tadi, di halaman user tadi dicetak ke PDF. Di sini kami menggunakan library FPDF namanya untuk mencetak PDF. Ini adalah codingan untuk mengatur halaman pada PDF-nya, seperti judulnya, tipe hurufnya, ukuran hurufnya, dan tata letaknya seperti apa ada di sini. Nah, ini untuk tampilan query join tabel tadi untuk menampilkan data-data yang ada di tabel join user dan hasil. Selanjutnya masuk ke fungsi SAW. Fungsi SAW di sini sebenarnya untuk menampilkan data master yang ada di tabel master di database. Kita masuk ke SAW sini. Di sini data tabel master di database itu ada tabel mata kuliah, ada tabel nilai, dan ada tabel bobot. Seperti ini untuk menampilkan data-data di tabelnya. Pertama, query untuk select di tabel matkul, maka tampilkan isi dari tabel matkul, nilai-nilai yang ada di database tadi ditampilkan. Jika di sini selanjutnya masuk ke tabel nilai, seperti itu juga isi data yang ada di tabel nilai itu ditampilkan. Begitu juga untuk data di tabel bobot, semuanya ditampilkan yang ada di tabel bobot seperti ini. Ini semuanya untuk menampilkan data di tabel bobot di database. Kembali ke controller dan masuk ke fungsi pengembang. Fungsi pengembang di sini kami untuk menampilkan data di database di tabel admin itu untuk menampilkan nama dan NIM kami. Tampilannya itu seperti ini. Seperti ini tampilannya. Nampilkan nama saya, NIM saya, nama Nuridaya, NIM Nuridaya, nama Ratna, NIM Ratna, nama Suci, dan NIM Suci, seperti itu di tampilan pengembang. Lalu ada fungsi logout untuk logout dari admin dan untuk menghapus session yang telah tersimpan di session tadi, session email dan passwordnya.